Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Utari. Apa kabar bunda semua? Semoga selalu sehat, bahagia, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Di video kali ini agak spesial karena vlog Tari nggak di rumah. Jadi kali ini Masya Allah, Tari punya kesempatan memenuhi panggilan Allah tanpa direncanakan. Memang sudah tertunda sekitar 2 tahun, tapi Masya Allah tiba-tiba Allah panggil dan kita cuma punya persiapan tuh 1 minggu aja. Dan ini adalah hari H dimana ini persiapan untuk keberangkatan. Jadi untuk keberangkatan umroh selama pandemi itu kita melewati banyak banget prosedur, termasuk prosedur sebelum keberangkatan. Jadi sebenarnya keberangkatan Tari itu di tanggal 29 Januari, tapi tanggal 28 Januari kita harus udah datang ke asrama haji untuk melakukan screening kesehatan gitu. Pertama ya dicek kesehatan, kemudian kita tes PCR pagi. Jadi ini tuh sekitar jam 9-an kita udah nyampe di asrama haji. Kemudian kita langsung tes PCR, dan sambil menunggu tes PCR keluar itu kita tinggal di mes atau di asrama hajinya gitu ya. Kita dapat kamar sambil nunggu hasil PCR keluar. Jadi hasil PCR-nya itu keluar sekitar siang atau sore. Nah, baru keberangkatan ke Jeddah itu malam. Jadi sekitar jam 1 malam, itu tepat di tanggal 29 Januari. Nah, ini kita ada di gedung, salah satu gedung di asrama haji. Jadi kita akan istirahat di sini sambil nunggu hasil PCR keluar. Kita juga dikasih makan siang. Nah, ini Masya Allah makan siangnya enak-enak banget. Kita juga dikasih kesempatan untuk manasik umroh lagi sambil nunggu hasil PCR, dan untuk pembekalan lagi gitu ya, supaya lebih mantap. Tidak ada sekutu bagimu. Jadi betul-betul di sana nuansa atau makna tauhid ditanamkan. Bahwa tidaklah kita berangkat beribadat menuju ke Baitullah melainkan dalam rangka menunaikan, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Nah, ini kamar kita di asrama haji. Kita nggak nginep di sini ya, cuman istirahat aja sampai hasil PCR-nya keluar. Jadi hasil PCR keluar itu kurang lebih asar. Terus nanti akan ada keputusan di reschedule atau berangkat gitu ya. Tapi insya Allah kita udah persiapan aja, udah siap ya. Namanya kalau umroh pandemi ini kita harus siap-siap dengan segala resiko gitu ya. Nah, ini suasana kamarnya. Aku di kamar berempat. Jadi karena umroh aku ini adalah konsorsium alias gabungan dari beberapa travel, aku ini gabung sama travel yang lainnya gitu. Nah, ini makan malam di asrama haji. Alhamdulillah PCR-nya udah keluar dan hasilnya negatif. Jadi ini kita makan malam dulu untuk langsung siap-siap pergi ke bandara. Alhamdulillah ini kita udah kumpul di bawah. Ini udah siap-siap, bisnya udah siap ngangkut kita untuk menuju bandara. Ini Masya Allah bahagia banget. Akhirnya setelah penantian 2 tahun lamanya, akhirnya kita bisa berangkat gitu ya. Jadi sedikit cerita, aku itu dulu sempat memang udah mau berangkat. Dulu itu di tahun pertama kali pandemi, aku lupa 2019 gitu ya. Harusnya berangkat tanggal 29 Februari, tapi qadarullah di tanggal 27 umroh ditutup gitu. Jadi itu aku udah koper udah siap gitu, walaupun belum diberesin gitu ya, baru naruh-naruh koper sama barang-barang aja. Dan qadarullah kita tuh pending gitu. Makanya ini Masya Allah kayak yang dinanti-nanti banget, terus kayak nggak percaya. Jadi ini tuh aku berangkat tuh Masya Allah ya, cuman persiapan 1 minggu. Jadi ditawarin sama pihak umroh mau di berangkat sekarang enggak gitu ya. Cuman saat itu aku bilang kayaknya enggak deh, karena banyak pertimbangan, termasuk lagi masa pandemi gini kan. Dikat dulu ya, ini sambutan dari Kemenag sebelum kita berangkat. Jadi itu ada sambutan, Masya Allah. Kita banyak didoain gitu ya. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah, kita akan berangkat ke bandara dan insya Allah kita akan lantunkan doa dan zikir, karena tidak ada yang pantas kita bersembah kecuali kepada Allah, tidak ada yang pantas kita syukuri kecuali semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik.
Nah, lanjut lagi nih perjalanan kita ke bandara. Sambil lanjut perjalanan, aku juga sambil lanjut cerita. Nah, jadi akhirnya tuh waktu itu pas travel nawarin untuk berangkat tanggal 29 Januari ini, sebenarnya awalnya kami nolak. Karena pertama lagi pandemi kan, Omikron lagi tinggi-tingginya. Terus ya ada biaya yang harus kita tambah dan agak lumayan besar gitu. Cuman qadarullah saat itu orang travel bilang, "Bu, saya udah bilang ke orang pusat, katanya udah di cancel, ibu nggak jadi ikut yang tanggal 29 ini." Tapi qadarullah nggak ngerti, katanya paspor ibu tuh udah diproses sama orang admin gitu. Jadi kan mau nggak mau ya, daripada kita nanti mundur lagi, pending lagi, dan ini lagi gitu ya, lama lagi, ya udah akhirnya bismillah seminggu kita persiapan dan masya Allah akhirnya kita bisa berangkat gitu. Ya alhamdulillah, mungkin udah jalannya kayak gitu ya, memang kalau udah panggilannya ada aja gitu cara Allah buat manggil kita sih, aku percaya itu. Nah, ini kita lagi perjalanan ke bandara, alhamdulillah dapat pengawalan yang dikasih dari Kemenag gitu. Jadi kita tuh lancar perjalanannya, alhamdulillah nggak ada kejebak-kejebak macam gitu. Dan ini kita udah nyampe di Bandara Soekarno Hatta di keberangkatan luar negeri gitu ya. Karena kita sama-sama satu perjuangan ya. Nanti di bandara, insya Allah saya akan lakukan sebuah acara perkenalan ya, kita saling salam-salaman. Oke, lagi-lagi kita dilancarkan sama Allah, alhamdulillah. Apa tadi nggak boleh buru Bu? Masya Allah, ini kita udah turun dari bis, kita udah mau siap-siap. Yang udah dari Soekarno Hatta. Untuk koper-koper itu udah ditangani sama tim handlingnya bandara. Kita cuma tinggal bawa tas tenteng aja nanti untuk masuk, dan bawa barang-barang yang penting aja untuk ke pesawat. Dan sedikit tips ya, kita kalau mau pergi-pergi terus harus tahu dulu barang-barang yang mana bisa disimpan di bagasi, mana yang bisa dibawa ke kabin, itu diperhatikan. Nah, ini bareng teman-teman satu kamar di asrama haji, ada Ibu Hasana dari Serang sama ada Ibu Eis dari Cikotok Sukabumi. Ini masya Allah, ini adalah ibu-ibu yang nemenin aku selama umroh gitu ya. Masya Allah, ditemenin ibu-ibu, serasa banyak punya ibu di sana gitu. Nah, ini kita lagi nungguin untuk boarding. Kita masih nunggu panggilan dan mau check in dulu sambil dikasih pengarahan-pengarahan gitu. Ini kita udah mau proses check in, jadi nanti kita akan ke satu loket. Nah, di situ kita akan check in dulu, cek paspor, terus cek boarding pass. Baru nanti kita masuk ke dalam. Kita masuk dan menuju gate 1. Jadi penerbangan ke Arab Saudi kita pakai Saudi Airlines, itu ada di gate 1 dan lumayan dari tempat titik tadi kita nunggu mau check in sampai gate 1 itu paling pojok. Tapi masya Allah nggak kerasa aja gitu, sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa sama ibu-ibu. Dan ini kondisi Bandara Soekarno Hatta di malam hari, masya Allah ya, pandemi emang mengubah segalanya. Itu di sini tuh sepi banget. Padahal kata teman-teman yang udah sering ke bandara gitu ya, sering pergi-pergian tuh Soekarno Hatta tuh nggak pernah sepi. Tapi qadarullah lagi kayak gini tuh sepi banget. Nah, ini udah kita mau masuk ke pesawat, kita udah mau take off. Jadi kita masuk ke pesawat, dan ini aku berdoa mudah-mudahan kursi aku tuh deket jendela. Karena seneng banget aja gitu kalau di jendela ya bisa lihat keluar. Alhamdulillah juga di sini kita banyak ketemu teman-teman Indonesia yang mau ke Arab, ada yang mau kerja, ada yang mau sekolah. Ketemu orang-orang luar biasa sih. Kalau aku kayak perjalanan gini seneng banget ketemu orang-orang baru, denger-denger cerita mereka. Jadi banyak tahu gitu tentang dunia luar, masya Allah. Nah, ini kondisi di pesawat, kita udah mau siap-siap. Kayaknya sampai sini dulu vlog kali ini. Nanti kita akan sambung lagi di vlog berikutnya, ngikutin perjalanan aku selama ibadah umroh di musim pandemi. Semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman, jadi referensinya teman-teman kalau ingin pergi umroh di masa pandemi.
Doain selamat ya. Insya Allah nanti vlognya kita nyambung lagi di Jeddah, Mekah dan Madinah. Assalamualaikum. Jangan lupa bantu subscribe ya.